Suamiku mengalami kecelakaan lalu lintas. Aku bergegas ke rumah sakit. Karena lupa membawa ponsel, aku berniat menggunakan ponsel suamiku untuk menghubungi mertuaku. Namun, di sanalah aku menemukan rahasia mengerikan keluarga mereka. Dengan senyum sinis, aku memulai rencanaku untuk menghancurkan mereka hingga bangkrut. Suara dering telepon yang panjang dan gigih memecah konsentrasiku di ruang rapat. Aku melirik sekilas, nomor tak dikenal. Biasanya, aku tidak akan pernah menjawab telepon di tengah diskusi kontrak penting. Tapi entah kenapa, kali ini firasat buruk menyelinap ke dalam hatiku, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menunduk sedikit kepada para mitra bisnis sebagai tanda permintaan maaf, lalu cepat-cepat keluar ke koridor. Halo, Kirana Dewi di sini. Apakah Anda wali dari Bapak Baskara Aditama? Suara seorang wanita muda yang panik terdengar dari seberang. Jantungku serasa jatuh. Ya, benar. Saya istrinya. Ada apa? Mohon tenang dan dengarkan baik-baik. Bapak Baskara mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah dan sekarang berada di UGD Rumah Sakit Universitas Indonesia Jakarta. Anda harus segera datang. Setiap kata yang diucapkannya bagai palu tak terlihat yang menghantam kepalaku. Semua di sekelilingku tiba-tiba menjadi kabur, dan hanya suaranya yang bergema di telingaku. Kecelakaan. Suamiku, Baskara, mengalami kecelakaan. Pria yang pagi tadi memelukku dan berpesan agar aku hati-hati di jalan. Pria yang berjanji akan memasak makanan favoritku untuk makan malam. Bagaimana mungkin? Aku tidak ingat bagaimana aku menyelesaikan rapat dan berlari keluar dari kantor. Yang ada di pikiranku hanyalah aku harus segera ke rumah sakit. Aku harus berada di sisinya. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menekan nomor mertua dan adik iparku, Maya, tetapi ponselku berkedip-kedip seolah mengejek, lalu mati karena kehabisan baterai. Perasaan tak berdaya dan cemas membakarku. Aku hanya bisa menangkupkan kedua tangan dan berdoa untuk keselamatannya. Begitu tiba di depan rumah sakit, aku langsung berlari ke unit gawat darurat. Bau desinfektan yang khas menusuk hidung, membuat suasana tegang semakin terasa berat. Seorang dokter parubaya dengan ekspresi serius menghentikanku. Apakah Anda wali dari Bapak Baskara Aditama? Ya, saya. Suami saya. Suami saya baik-baik saja, kan? Tolong katakan dia baik-baik saja. Aku mencengkeram lengannya dan bertanya dengan suara bergetar. Dokter itu menatapku dengan mata penuh simpati, lalu menghela napas. Pertama-tama, Anda harus tenang. Pasien terlindas truk tronton. Kondisinya sangat kritis, terutama kaki kirinya, tulangnya hancur total dan tidak bisa diselamatkan. Jika kita tidak segera melakukan operasi amputasi, infeksi dan nekrosis bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mengancam nyawanya. Amputasi kaki kiri. Dua kata itu bagai petir yang menyambar di telingaku. Suamiku, Baskara. Pria yang selalu bangga dengan penampilannya yang gagah dan tampan. Pria yang gemar berolahraga. Bagaimana ia bisa hidup tanpa satu kaki? Air mata mengalir deras tak terbendung. Aku menggelengkan kepala dengan kuat, tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Tidak. Tidak mungkin. Dokter, tolong. Tolong selamatkan kaki suami saya. Saya akan bayar berapapun. Tolong, jangan potong kakinya. Aku terisak, nyaris berlutut. Maaf, Bu. Saat ini, inilah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Kami sudah melakukan yang terbaik. Operasi harus segera dilakukan, jadi Anda harus cepat mengambil keputusan. Waktu kita tidak banyak. Dokter itu meletakkan setumpuk dokumen dan pulpen di tanganku, lalu berbalik untuk mengurus pasien lain. Aku berdiri terpaku di tengah koridor rumah sakit yang ramai, diliputi rasa kesepian dan kehilangan yang luar biasa. Aku butuh seseorang untuk bersandar. Aku butuh keluarga mertuaku untuk mengambil keputusan besar ini bersama, tapi ponselku mati.
Tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan nyawanya? Atau mengambil risiko untuk menjaga keutuhan tubuhnya? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, menyiksaku. Saat aku tenggelam dalam kebingungan, seorang perawat mendorong troli berisi barang-barang pribadi Bhaskara. "Ibu, ini barang-barang milik pasien saat masuk. Mohon disimpan." Perawat itu meletakkan sebuah kantong plastik di kursi tunggu di sebelahku. Di dalamnya ada dompet, jam tangan, dan ponsel suamiku. Tanpa sadar, aku mengambil ponsel itu. Ada beberapa retakan di layarnya, tapi layarnya masih menyala. Aku bisa menelepon keluarganya dengan ini. Tapi saat itu, sebuah pikiran lain melintas. Selama ini kami selalu menghormati privasi masing-masing. Aku tidak pernah menyentuh ponselnya, begitu pula sebaliknya. Tapi sekarang, saat ia terbaring di antara hidup dan mati, sebuah dorongan aneh muncul. Di saat paling kritis, siapa yang ia pikirkan? Siapa yang coba ia hubungi? Aku ingin tahu. Melalui jendela kaca, aku melihat Bhaskara terbaring tak bergerak di ranjang. Wajahnya pucat pasi, dan berbagai peralatan medis terpasang rumit di tubuhnya. Aku dengan hati-hati memegang tangan kanannya. Masih ada kehangatan, tapi terasa lemas tak berdaya. Aku mengangkat ibu jarinya dan dengan lembut menempelkannya ke sensor sidik jari. Dengan bunyi klik, layar menyala, membuka sebuah dunia yang sama sekali tidak aku ketahui. Jantungku serasa berhenti saat melihat aplikasi pesan terbuka. Lawan bicaranya bukan aku. Bukan juga salah satu anggota keluarganya. Itu adalah nama yang begitu akrab hingga membuat hatiku sakit. Rania Putri, sahabat terbaikku. Orang yang kuanggap seperti saudara kandung. Pesan-pesan terbaru terpampang di depan mataku. Manis dan mesra. "Rania. Sayang, kangen gak sama kami selama perjalanan dinas?" "Bhaskara. Tentu saja. Kangen setengah mati." Begitu kerjaan selesai, aku langsung lari ke kalian berdua. "Dimas baik-baik saja kan di rumah?" "Rania. Tentu dong, dia anak baik. Cuma nanyain papanya terus. Jaga diri baik-baik ya, Bhaskara. Tenang saja." "Oke. Tunggu aku. Aku cinta kamu," mamanya Dimas. Kepalaku pusing. Dengan tangan gemetar, aku membuka foto-foto yang mereka kirimkan, puluhan foto muncul. Rania tersenyum bahagia di sisi Bhaskara. Dan di pelukannya, seorang anak laki-laki yang lucu, berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Anak itu memiliki mata dan hidung yang sama persis dengan Bhaskara. Mereka terlihat seperti keluarga sejati. Keluarga yang bahagia dan sempurna, di mana tidak ada tempat untukku. Tenggorokanku tercekat. Perjalanan dinas mendadak yang selalu ia katakan, rapat hingga larut malam. Semuanya bohong. Di belakangku, ia membangun keluarga lain dengan sahabat yang paling kupercaya, dan anak mereka sudah berusia 8 tahun. Artinya, hubungan terlarang ini telah berlangsung hampir 10 tahun. Sejak tak lama setelah kami menikah. Rasa sakit karena pengkhianatan membuatku sulit bernapas. Aku mencintainya dengan hati seorang istri yang tulus, berdedikasi pada pernikahan ini, dan sedang mengandung anaknya. Tapi apa yang kudapat? Penipuan yang luar biasa kejam dan kebenaran yang dingin. Air mataku sudah kering, hanya menyisakan kekosongan yang menakutkan. Genggamanku pada ponsel menguat. Buku-buku jariku memutih. Aku harus mencari tahu semuanya. Setelah pusingku mereda, aku mulai menjelajahi ponsel Bhaskara lebih dalam dengan kesadaran penuh. Aku ingin tahu segalanya. Aku ingin menggali setiap sudut rahasianya. Kemudian, sebuah grup obrolan yang disematkan di bagian paling atas daftar percakapan menarik perhatianku. Aku mengernyitkan dahi. Keluarga sejati kita. Anggota grup obrolan itu hanya Bhaskara Aditama,
Ayah mertua Prasetyo Wirawan, ibu mertua Endang Susanti, adik ipar Maya Aditama, dan Rania Putri. Hawa dingin merambat di tulang punggungku. Kenapa Rania ada di grup obrolan keluarga mertuaku? Dan apa-apaan nama aneh ini? Dengan jari gemetar, aku masuk ke grup obrolan itu. Dan apa yang kubaca ternyata 10.000 kali lebih mengerikan daripada perselingkuhan. Itu adalah konspirasi yang direncanakan dengan rapi, sebuah rencana keji yang mengincar nyawaku dan nyawa anakku yang belum lahir. Pesan yang dikirim ibu mertuaku, Endang Susanti, minggu lalu adalah yang pertama kulihat. Endang, Baskara, kandungannya sudah 5 bulan, kan? Mulai bujuk dia untuk menyerahkan tanah dan perusahaan atas namamu, harus diselesaikan sebelum dia melahirkan biar tidak ada masalah di kemudian hari. Adik iparku, Maya Aditama, langsung menimpali. Maya, benar, Mas. Mbak Kirana kan kaya raya. Kita harus pegang kendali penuh. Maya, setelah dia melahirkan, kita kasih dia obat tidur dosis tinggi. Lalu kita buat seolah-olah dia bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Dengan begitu, semua hartanya jadi milik kita. Lalu, Dimas, anaknya Mbak Rania, bisa masuk dengan gagah sebagai cucu laki-laki pertama di keluarga kita. Rasanya seperti ada yang menekan dadaku. Bunuh diri yang direkayasa sebagai depresi pasca melahirkan. Mereka merencanakan untuk membunuhku. Keluarga mertua yang kuhormati seperti orang tuaku sendiri merencanakan untuk merenggut nyawaku demi harta yang kubangun dengan susah payah. Ayah mertuaku, Prasetyo Wirawan, yang selalu bersikap tenang dan berwibawa, juga mengirim pesan yang penuh perhitungan. Prasetyo, ide Maya bagus, harus dieksekusi dengan sangat rapi. Baskara, kamu harus berakting sedih dan hancur untuk sementara waktu untuk mengelabui para tetangga. Rania, kamu menjauh dulu untuk sementara, baru kembali setelah situasi tenang. Dengan begitu, tidak akan ada yang curiga. Dan suamiku, pria yang kucintai dengan segenap hati, Baskara Aditama, menjawab dengan dingin. Baskara, ayah, ibu, tenang saja. Saya akan urus semuanya. Saya juga sudah muak berpura-pura di depan perempuan itu. Setelah ini selesai, kita semua bisa hidup nyaman bersama-sama. Setiap huruf dalam percakapan itu bagai belati tajam yang menusuk jantungku yang berdarah. Ini bukan lagi rasa sakit seorang istri yang dikhianati. Ini adalah kengerian luar biasa dari seseorang yang menyadari bahwa ia telah hidup di antara serigala berbulu domba. Cinta, hormat, dan kepercayaan yang kuberikan kepada mereka selama bertahun-tahun hanyalah sebuah lelucon. Mereka tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai keluarga. Di mata mereka, aku hanyalah seekor ayam petelur emas. Dan setelah semua telur diambil, mereka tidak akan ragu untuk memenggal leherku. Cintaku padanya telah mati sepenuhnya. Kehancuran dan keputusasaan dengan cepat digantikan oleh emosi lain. Emosi yang jauh lebih kuat dan membara. Kebencian. Api amarah menyala di dalam diriku, membakar habis semua kenangan manis dan perasaan baik. Mereka ingin membunuhku dan anakku untuk merebut hartaku. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Hidup untuk membuat mereka masing-masing membayar harga yang sangat mahal. Sebuah rencana balas dendam mulai terbentuk di kepalaku, jelas dan kejam. Aku bukan lagi Kirana Dewi yang dulu, aku akan menjadi mimpi buruk mereka. Aku diam-diam menghapus riwayat penjelajahan internet dan semua tab yang terbuka di ponsel Baskara, lalu memasukkannya kembali ke dalam kantong barang-barang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menegakkan punggung dan menyeka sisa air mata terakhir di pipiku yang dingin. Tidak ada lagi jejak rasa sakit atau kebingungan di wajahku. Yang tersisa hanyalah ekspresi yang sangat tenang. Saat itu, dokter tadi kembali dengan raut cemas. Bu, sudah memutuskan? Kami harus mempersiapkan operasi. Aku menatapnya. Tatapanku mantap.
Saya sudah memutuskan dokumen itu. Baiklah. Akan kami laksanakan segera. Saat punggung dokter itu menghilang di balik pintu ruang operasi, senyum dingin tersungging di bibirku. Ini adalah langkah pertama dari rencana balas dendamku. Mengamputasi kaki Bhaskara. Dia begitu bangga dengan penampilannya, bukan? Dengan kaki itu, ia berlari ke wanita simpanannya dan berjalan di jalan penipuan. Maka, sekarang aku akan memotongnya. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan, penderitaan, dan kecacatan. Aku ingin setiap kali dia melihat kakinya yang tidak utuh, dia akan teringat harga sebuah pengkhianatan. Aku tahu keputusan ini kejam. Kirana yang kemarin tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi Kirana yang kemarin sudah mati, bersama dengan cinta dan kepercayaannya. Kini, yang ada di sini hanyalah seorang wanita dengan hati yang telah membatu, siap melakukan apa saja demi balas dendam. Memotong satu kaki Bhaskara hanyalah permulaan. Dibandingkan dengan konspirasi pembunuhan seluruh keluarganya, tindakanku ini bukan apa-apa. Kalian ingin aku mati dan menginginkan hartaku. Baiklah. Aku akan memberimu uang yang sangat banyak. Aku akan menggunakan keserakahan kalian sebagai umpan untuk membuat kalian berjalan sendiri ke dalam perangkap yang telah kupasang. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Aku akan membalas semua rasa sakit yang harus kualami ratusan, ribuan kali lipat. Permainan baru saja dimulai. Dan penguasa permainan ini adalah aku. Aku duduk di kursi tunggu yang dingin, menatap lampu merah ruang operasi dalam diam. Di kepalaku, semuanya tertata dengan jelas. Rencana telah disusun langkah demi langkah. Aku akan menjadi aktris yang sempurna dan memainkan peranku dengan baik hingga tirai ditutup. Dan ketika tirai beludru itu jatuh, yang harus menunduk dan mengakui kekalahan telak adalah keluarga mereka. Sekitar 2 jam berlalu. Begitu lampu ruang operasi padam, keluarga mertuaku dan Rania datang tergesa-gesa. Begitu melihatku, ibu mertuaku, Endang, berlari mendekat dan bertanya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Kirana, bagaimana Bhaskara? Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Di belakangnya, ayah mertuaku, Prasetyo, dan adik iparku, Maya, mengikuti. Ketiganya dengan sempurna memerankan peran keluarga yang menderita karena takut kehilangan orang yang mereka cintai, tapi yang paling menarik perhatianku adalah Rania. Dia bersembunyi di belakang mereka, dengan mata merah dan wajah pucat, tampak lebih menyedihkan dariku. Sungguh aktris yang hebat. Aku segera masuk ke dalam peranku. Aku bangkit dan memeluk ibu mertuaku sambil meraung. Ibu. Bhaskara. Dokter bilang kaki kirinya harus diamputasi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sengaja menangis keras-keras agar semua orang di sana bisa mendengar. Mendengar itu, wajah Endang berubah pucat dan ia terhuyung, bersandar pada suaminya. Apa? Kakinya dipotong? Ya Tuhan, anakku. Prasetyo juga tampak terpukul, sementara Maya menutup mulutnya dan menjerit. Aku mengamati reaksi Rania. Untuk sesaat, kilatan kebingungan dan perhitungan melintas di matanya, tapi dengan cepat tertutup oleh ekspresi duka. Aku terus memainkan peran menyedihkan. Dengan suara yang tercekat oleh emosi, aku menjelaskan situasinya. Saya dihubungi waktu rapat dan langsung lari ke sini. Ponsel saya mati, jadi saya tidak bisa menghubungi siapapun. Dokter bilang kondisinya sangat darurat, kalau tidak segera diputuskan, nyawa Mas Bhaskara bisa terancam. Tidak ada pilihan lain, jadi saya terpaksa menandatangani surat persetujuan operasi. Ibu, maafkan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan kaki Mas Bhaskara. Aku menangis, memohon, dan bergantung padanya, memerankan citra seorang istri yang mencintai suaminya tetapi tak berdaya di hadapan takdir. Endang, meskipun di dalam hatinya pasti mendidih karena marah,
harus berpura-pura menghiburku di luar. Tidak apa-apa, jangan menangis. Yang penting nyawanya selamat. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Yang utama dia harus hidup. Meskipun mulutnya berkata begitu, aku tahu apa yang ada di pikirannya. Mungkin dia sedang meratapi kenyataan bahwa putra emasnya kini menjadi cacat. Bagaimana seorang penyandang disabilitas bisa mengelola perusahaan dan menjadi sumber uang bagi seluruh keluarga? Setelah mendapatkan simpati dari mertuaku, aku menoleh ke arah Rania dengan mata berlinang. Rania, kamu juga datang. Beberapa hari ini aku telepon tapi tidak kamu angkat. Kamu kemana? Lalu, seolah teringat sesuatu, aku berkata dengan suara polos dan sengaja dikeraskan. Oh, tapi aneh ya. Tadi pagi Mas Baskara bilang ke aku mau dinas keluar kota beberapa hari. Tapi kok bisa kecelakaan di Jakarta? Dia juga tidak bawa koper. Sambil berbicara, aku mengamati dengan cermat ekspresi Rania dan keluarga mertuaku. Benar saja, kata-kataku tepat mengenai sasaran. Wajah Rania memucat. Dia berkata dengan terbata-bata, mungkin pekerjaannya selesai lebih awal, jadi dia pulang mau kasih kamu kejutan tanpa bilang-bilang? Ibu mertuaku buru-buru menimpali, iya, benar. Pasti mau kasih kejutan buat istrinya, jangan berpikir yang tidak-tidak, kuatkan hatimu. Aku mengangguk dan berpura-pura percaya. Iya, mungkin begitu ya. Melihat ekspresi canggung mereka, aku hampir tertawa. Sandiwara yang payah. Hanya dengan satu pertanyaan iseng dariku, mereka sudah begitu panik. Aku tahu pikiran mereka pasti sedang sibuk mencari cara untuk menutupi kebohongan Baskara, tapi mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku hanya sedang mempermainkan mereka. Seperti kucing yang bermain-main dengan tikus sebelum menangkapnya, aku akan perlahan-lahan menikmati ketakutan dan kecemasan mangsaku sebelum melancarkan serangan terakhir. Sutradara drama ini adalah aku, dan aku yang memutuskan kapan ini akan berakhir. Setelah operasi yang berlangsung selama beberapa jam, Baskara akhirnya dipindahkan ke ruang pemulihan. Dia masih belum sadar dari anestesi, tertidur lelap. Aku dan keluarganya duduk di samping tempat tidur, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang berbeda. Aku berpura-pura lelah dan lemah, menelungkup di samping tempat tidur, memegang tangannya erat-erat dan tidak pernah melepaskannya. Citra seorang istri setia yang berdedikasi untuk suaminya cukup untuk membuat para dokter dan perawat di rumah sakit terkesan. Keluarga mertuaku, setelah pulih dari syok awal, mulai berbisik-bisik. Mereka tidak lagi peduli padaku, hanya mengkhawatirkan putra berharga mereka dan masa depan keuangan keluarga. Aku samar-samar mendengar ibu mertuaku berbisik kepada ayah mertuaku. Sekarang dia jadi pincang begitu, bagaimana dengan perusahaan? Kita tidak bisa menyerahkan semuanya pada si Kirana itu, kan? Prasetyo mengangguk. Kamu benar. Nanti kalau Baskara sudah sadar, kita harus langsung bicara. Untuk sementara, aku yang akan mengurus perusahaan. Aku tertawa dalam hati. Rubah-rubah tua itu mulai menunjukkan ekornya, tapi aku tetap diam, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Keesokan paginya, Baskara perlahan-lahan sadar. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencoba menggerakkan tubuhnya. Kemudian, ia merasakan kekosongan yang aneh di bawah selimut tipis. Dengan ketakutan, ia melihat ke bawah, dan matanya membelalak penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Kakiku? Di mana kakiku? Kirana? Di mana kakiku? Dia menjerit dengan suara serak, mencoba bangkit, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya jatuh kembali ke tempat tidur. Aku berlari menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Sayang, tenanglah. Dokter bilang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawamu. Apa? Kamu bilang apa? Kamu mengizinkan mereka memotong kakiku? Baskara menatapku seolah melihat musuh bebuyutannya. Matanya merah padam. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Siapa yang mengizinkanmu?
Saat ia berteriak, tiba-tiba ia memegangi dadanya. Wajahnya membiru dan napasnya menjadi cepat. Angka-angka di monitor berfluktuasi liar. Bunyi alarm berbunyi dengan cepat. Serangan jantung. Dokter dan perawat bergegas masuk, mendorongku keluar, dan mulai melakukan pertolongan darurat. Saat itulah ibu mertuaku menunjukkan warna aslinya. Dia berlari ke arahku dan berteriak di depan wajahku, "Dasar perempuan sialan, kau buat anakku jadi begini masih belum puas. Kau tidak tahu betapa anakku sangat menyayangi kakinya, kau sengaja, kan? Kau sengaja membuat anakku cacat agar bisa dengan mudah merebut harta keluarga kami, kan?" Kata-katanya yang kejam seolah menyalahkan semua dosa kepadaku. Orang-orang di sekitar mulai menatap kami dengan penasaran dan berbisik-bisik. Dulu, aku pasti akan terluka dan hancur, tetapi sekarang rasanya hanya menggelikan. Aku menerima caci makinya dalam diam. Air mata terus mengalir, tetapi hatiku sedingin es. Aku harus memainkan peran menantu yang malang dan tertindas dengan sempurna. "Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu kepada saya? Waktu itu situasinya sangat darurat, tidak ada pilihan lain. Saya hanya ingin menyelamatkan Mas Baskara." "Menyelamatkan? Justru kau mau mencelakainya. Kau pikir aku tidak tahu akal bulusmu? Pergi sana. Hilang dari hadapanku." Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan mendorongku dengan kasar. Ayah mertuaku, melihat situasi semakin parah, buru-buru menengahi. "Bu, ini rumah sakit. Apa-apaan ini? Nanti kita bicarakan di rumah." Rania juga berlari untuk membantuku berdiri, berkata dengan nada penuh kepura-puraan, "Ibu, tenanglah. Kirana kan juga khawatir sama Mas Baskara, sungguh drama keluarga yang sempurna. Ibu mertua yang kejam, menantu yang patuh, dan teman yang baik." Aku membiarkan mereka dan terhuyung-huyung ke sudut sepi rumah sakit, lalu terduduk. Semuanya baru saja dimulai. Kemarahannya hari ini akan menjadi fondasi untuk tindakan-tindakan bodoh yang akan ia lakukan di masa depan. Dan aku akan menggunakan kebodohan itu untuk menjerumuskan seluruh keluarganya ke jurang kehancuran. Setelah Baskara melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa, aku kembali dengan ekspresi sedih namun jauh lebih tenang. Ibu mertuaku masih menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi tidak lagi membuat keributan. Dia sepertinya sadar bahwa membuat keributan di rumah sakit tidak akan ada gunanya. Aku mendekati tempat tidur, memandang Baskara yang tertidur lelap karena kelelahan, lalu berbalik menghadap mertuaku. Suaraku tegas. "Ayah, Ibu, karena Mas Baskara sekarang dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak bisa dibiarkan kosong walau sehari pun. Sampai Mas Baskara pulih, sepertinya saya harus turun tangan sementara untuk mengurus pekerjaan di kantor." Perusahaan yang kumaksud sebenarnya adalah perusahaan yang sebagian besar saham dan modalnya adalah milikku. Itu adalah aset yang kubangun sebelum menikah. Meskipun kemudian digabungkan dengan perusahaan kecil Baskara dan kami kembangkan bersama, selama ini aku selalu mundur selangkah dan membiarkannya mengambil semua keputusan. Aku hanya mendukung dari belakang. Aku ingin menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Tapi sekarang, saatnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Begitu mendengar kata-kataku, keluarga mertuaku langsung menentang. Ayah mertuaku berdeham dan berkata, "Kamu itu perempuan, lagi hamil pula. Apa yang kamu tahu tentang bisnis sampai mau mengurus perusahaan? Serahkan saja pada ayah. Ayah yang akan mengurus semuanya menggantikan Baskara." Ibu mertuaku ikut menimpali, "Betul, ayahmu itu pengalamannya sudah banyak. Kamu di rumah saja tenang-tenang jaga kandungan dan rawat Baskara." Adik iparku, Maya, juga mencibir. "Mbak Kirana mana ngerti, kalau perusahaan diserahkan ke Mbak, bisa bangkrut nanti." Aku sudah menduga reaksi mereka. Manusia-manusia ini selalu hanya mengincar hartaku. Aku tersenyum sinis dalam hati, tapi di luar aku tetap berpura-pura lemah.
Tapi, ayah sedang dikejar-kejar penagih. Uang 50 juta rupiah ini bagaikan penyelamat baginya. Sikapnya langsung berubah. Dengan suara manis, dia berkata, "Wah, Mbak Kirana, makasih banyak ya, Mbak memang yang terbaik." Kemudian aku berbalik ke mertuaku. Dengan suara pelan, aku berkata, "Ayah, Ibu, kalian sudah banyak berkorban untuk kami, saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Saya sudah siapkan voucher perjalanan ke Eropa, supaya ayah bisa berlibur dengan nyaman bersama teman-teman. Dan untuk ibu, saya punya simpanan emas batangan, besok saya bawakan. Ibu bisa pakai untuk belanja." Kata-kataku bagaikan sihir. Wajah Endang yang kaku langsung berseri-seri. Emas adalah hal yang paling ia cintai. Prasetyo memiliki simpanan wanita muda di luar, dan ia selalu mencari kesempatan untuk membawanya ke luar negeri. Perjalanan yang kusiapkan tepat menggaruk bagian yang gatal. Dalam sekejap, sikap ketiga orang itu berubah 180 derajat. "Aduh, repot-repot sekali. Kita kan satu keluarga," tawa Prasetyo. Endang pun buru-buru berkata, "Niat baikmu saja sudah membuat kami senang. Kalau begitu, urusan perusahaan kamu saja yang urus. Lagi pula itu kan hasil jerih payah kalian berdua. Kami ini sudah tua, tidak mengerti tren sekarang. Kalau ada yang tidak tahu, tanyakan saja pada ayah." Maya ikut menimpali, "Betul. Saya percaya Mbak Kirana pasti bisa. Mbak kan pintar dan baik hati." Aku tersenyum puas. Manusia-manusia murahan. Hanya dengan sedikit uang, seluruh keluarga bisa dibeli. Keserakahan mengalir dalam darah mereka. Dan aku akan menggunakan keserakahan itu untuk mengendalikan mereka seperti boneka tali. Kekuasaan telah kembali ke tanganku. Mulai sekarang, semua keputusan mereka, semua langkah mereka, akan berada dalam genggamanku. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Baskara stabil, dan aku telah memegang kendali penuh atas perusahaan, aku merasa inilah saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Aku pamit pada keluarga mertuaku dengan alasan ada urusan pribadi, lalu mengendarai mobil menuju rumah kontrakan kumuh tempat Rania dan putranya tinggal. Berdiri di depan gerbang besi yang berkarat, aku mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi. Aku harus menjadi teman yang malang, istri yang hancur, seseorang yang membutuhkan bahu untuk bersandar. Aku mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Rania membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Kirana, kamu kok di sini?" Tanpa berkata apa-apa, aku menatapnya dengan mata bengkak dan merah. Itu adalah hasil dari begadang semalaman memeriksa laporan keuangan, tapi dia tidak perlu tahu itu. Lalu, aku menangis sejadi-jadinya dan memeluknya. "Rania, aku harus bagaimana sekarang? Aku sudah tidak sanggup lagi." Rania sedikit terkejut, tapi kemudian memainkan perannya sebagai teman baik dan menepuk-nepuk punggungku. "Tenang, tenang, ada apa? Masuk dulu, kita bicara di dalam. Jangan di sini." Dia membawaku masuk ke dalam rumahnya yang sempit dan berantakan. Bau apek jamur dan sampah makanan menusuk hidung, membuatku mual. Dibandingkan dengan rumahku yang mewah, tempat ini bagai langit dan bumi. Pantas saja dia dan keluarga mertuaku begitu menginginkan hartaku. Saat itu, seorang anak laki-laki berlari keluar dari kamar. Itu Dimas, putra Rania. Anak itu menatapku dengan tatapan permusuhan. Mungkin ibunya telah mendidiknya dengan baik tentang siapa musuh itu. Aku memaksa diri menyeka air mata dan tersenyum ramah pada anak itu. "Halo. Kamu Dimas, ya? Ganteng sekali." Anak itu tidak menjawab, hanya menatapku tajam lalu bersembunyi di belakang ibunya. Rania tertawa canggung. Anaknya pemalu. "Sini, duduk dulu." Setelah duduk di sofa tua, aku memulai monologku. Aku menceritakan rasa sakit dan bersalah karena harus menandatangani surat persetujuan amputasi kaki suamiku. Aku bercerita tentang keputusasaan Baskara,
sikap ibu mertuaku, dan beban berat di perusahaan. Aku terisak-isak, sesekali menyeka air mata dengan tangan, menampilkan citra yang sangat menyedihkan dengan sempurna. Sekarang Mas Baskara seperti orang linglung, tidak mau makan, tidak mau minum. Dokter bilang kestabilan psikologisnya penting, butuh seseorang yang terus mendampingi dan memberinya semangat. Tapi aku sibuk dengan urusan kantor, dan ibu mertuaku sudah tua, ditambah lagi wataknya keras. Aku benar-benar tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku menatap mata Rania dalam-dalam dan berkata dengan suara memohon. Rania mengangguk, pura-pura bersimpati. Tapi aku tahu pikirannya sedang sibuk berhitung. Pasti berat sekali ya. Memang di saat sulit seperti ini kita baru tahu sifat asli seseorang. Rania memegang tanganku. Melihat ikan mulai mencium bau umpan, aku memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas. Karena itu, setelah banyak berpikir, aku ingin mencari orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk merawat Mas Baskara. Seseorang yang bisa berada di sisinya sepanjang hari, mengurus makan sampai tidurnya, dan menjadi teman bicaranya. Kalau orang itu bisa tulus merawat Mas Baskara, aku bersedia bayar gaji berapapun. Gajinya berapa? Rania nyeletuk, lalu sadar kalau dia terlalu kentara, dan buru-buru meralat ucapannya. Maksudku, orang seperti itu kan susah dicari, jadi kamu harus hati-hati. Nanti malah dapat orang jahat. Aku tersenyum dalam hati. Rubah itu sudah menunjukkan ekornya. Aku pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, aku berpikir sekitar 100 juta sebulan, bagaimana menurutmu? 100 juta. Mendengar jumlah itu, Rania membeku. Matanya bersinar dengan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa keluar dari kontrakan jorok ini, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putranya. Keserakahan telah melumpuhkan akal sehatnya sepenuhnya. Sementara Rania tenggelam dalam pikirannya, Dimas keluar lagi membawa mobil-mobilan. Aku tidak melewatkan kesempatan ini, dan mendekati anak itu. Dimas suka mobil-mobilan, ya? Di rumah tante banyak sekali mobil keren, kapan-kapan main ke sana, ya? Aku mengelus kepalanya, lalu seolah tanpa sadar, dengan lembut aku menyapu rambutnya yang halus. Saat aku menarik tangan, beberapa helai rambut anak itu sudah ada di telapak tanganku. Misi selesai. Aku bangkit dan berkata pada Rania, aku harus ke kantor sekarang. Kalau kamu kenal orang yang bisa dipercaya, tolong carikan untukku ya. Lebih baik lagi kalau orang yang kita kenal, biar aku tenang. Aku sengaja menekankan kata orang yang kita kenal untuk memberinya petunjuk langsung. Aku tahu Rania tidak akan pernah melepaskan umpan manis ini, dia akan menawarkan dirinya sendiri, dan saat itu, rencanaku untuk membawa serigala ke dalam rumah akan dimulai secara resmi. Sesuai dugaan, 2 hari kemudian Rania meneleponku. Dari seberang telepon, suaranya terdengar ragu-ragu, tapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kirana, aku sudah berpikir beberapa hari ini tentang kamu yang cari orang untuk merawat Mas Baskara. Aku menunggunya melanjutkan. Gimana kalau aku saja yang melakukannya? Kata Rania dalam satu tarikan napas. Lagi pula kita kan sahabat dan Mas Baskara juga sudah seperti kakakku sendiri. Aku juga tidak tenang kalau diserahkan ke orang lain. Kebetulan pekerjaanku juga tidak menentu, aku sedang cari pekerjaan baru. Aku janji akan merawatnya dengan sepenuh hati. Aku berpura-pura terkejut. Kamu? Tapi, apa tidak merepotkanmu? Kamu kan harus mengurus Dimas juga. Tidak apa-apa. Dimas bisa kubawa juga. Anakku baik, tidak akan nakal. Kalau ada anak kecil di rumah, suasananya juga jadi lebih ceria, siapa tahu hati Mas Baskara bisa sedikit terhibur. Rania mengucapkan persis apa yang ingin ku dengar. Rencana berjalan sangat mulus. Mangsa telah berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap. Kalau kamu bilang begitu,
tidak ada yang lebih baik lagi. Aku berkata dengan suara gembira. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Pindah saja ke rumahku, biar lebih mudah. Gaji 100 juta sebulan akan kutransfer rutin setiap bulan. Terima kasih banyak, Rania. Kamu penyelamatku. Setelah menutup telepon, aku segera memberitahu keluarga mertuaku. Awalnya, ibu mertuaku tampak menentang. Apa? Membawa dia ke rumah kita, dan membayarnya 100 juta sebulan? Kirana, kamu sudah gila? Dengan uang segitu, kita bisa mempekerjakan 10 asisten rumah tangga. Aku menjelaskan dengan tenang. Ibu, ini bukan masalah mencari asisten rumah tangga biasa. Mas Baskara sekarang kondisi psikologisnya sangat tidak stabil. Dia butuh orang yang akrab di sisinya. Rania kan temanku, dan dia juga kenal baik dengan Mas Baskara, jadi dia akan merawatnya jauh lebih baik daripada orang asing, dan uang itu kan uang saya. Saya hanya ingin Mas Baskara mendapatkan perawatan terbaik. Mendengar kata uang saya, Endang terdiam. Dia tahu dia tidak punya hak untuk ikut campur. Ayah mertuaku bertindak lebih cerdas. Perkataan ibumu ada benarnya juga, tapi karena kamu sudah memutuskan, ya sudah. Lagi pula, bagus juga ada satu orang lagi yang merawat Baskara. Rumah juga sepi, kalau mereka berdua masuk, setidaknya tidak akan membosankan. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Jika Rania masuk ke rumah, mereka akan mendapatkan satu sekutu lagi, dan akan lebih mudah untuk mengawasi dan mengendalikanku. Selain itu, mereka pasti sedang memikirkan cara untuk ikut menikmati keuntungan dari gaji 100 juta yang fantastis itu. Kebodohan dan keserakahan mereka adalah sekutu terkuatku. Maka, beberapa hari kemudian, bersamaan dengan pulangnya Baskara dari rumah sakit, Rania dan putranya secara resmi pindah ke rumahku yang mewah. Aku menyuruh orang untuk membersihkan sebuah kamar yang luas di lantai 1, dekat dengan kamar Baskara, untuk mereka. Di hari kepindahan mereka, seluruh keluarga mertuaku berkumpul, menyambut mereka seolah-olah anggota keluarga baru. Mereka mengelilingi Dimas, memujinya pintar dan cerdas. Ibu mertuaku memeluk anak itu dan berkata, "Aduh, ganteng sekali anak ini, nanti besar pasti jadi rebutan." Melihat pemandangan itu, aku merasa mual. Sandiwara keluarga bahagia yang munafik. Mereka tidak tahu bahwa cucu laki-laki yang mereka sanjung-sanjung itu sebenarnya adalah bom waktu yang kupasang di dalam rumah. Aku mengamati semuanya dalam diam dari lantai 2. Rania tidak bisa menyembunyikan kepuasannya tinggal di tempat mewah, sibuk membongkar barang-barangnya. Dimas, dengan penuh rasa ingin tahu, menjelajahi setiap sudut rumah baru. Baskara, yang baru pulang dari rumah sakit, hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong menatap keluar jendela, tidak peduli dengan kehadiran Rania dan putranya. Dan keluarganya berbisik-bisik tentang gajinya yang fantastis. Semuanya sudah pada tempatnya. Aku telah mengurung serigala-serigala itu dalam satu kandang. Sekarang, saatnya untuk perlahan-lahan memicu pertarungan agar mereka saling mencabik. Aku turun ke bawah. Di wajahku, masih terpasang senyum lembut seorang istri, teman, dan menantu yang patuh. Drama besar ini baru saja dimulai. Kehidupan di rumah mewah itu membuka babak baru yang dramatis. Dari luar, semuanya tampak berjalan normal. Rania memainkan perannya sebagai perawat yang berdedikasi. Setiap hari ia mendorong kursi roda Baskara berjalan-jalan di taman, menyiapkan makanan dan obatnya. Keluarga mertuaku sangat puas dan memperlakukan Rania dengan ramah seperti keluarga sendiri. Tentu saja, dengan niat terselubung untuk mendapatkan bagian dari gajinya yang besar. Ada 2 orang yang tidak bisa melebur dalam keharmonisan munafik ini. Salah satunya adalah Baskara. Setelah kehilangan satu kakinya, ia seperti cangkang tanpa jiwa. Tanpa bicara, tanpa tawa, ia hanya duduk di kursi rodanya sepanjang hari, menatapku dengan mata penuh kebencian.
atau menatap kosong ke angkasa. Yang lainnya adalah Dimas, anak dari ayahnya. Kontradiksi dan kecemburuan, itulah senjata paling tajam yang bisa kugunakan. Suatu sore, saat semua orang pergi dan hanya ada aku, Baskara, dan Dimas di rumah, Baskara sedang tidur di kamarnya. Aku menemukan Dimas duduk sendirian di ayunan taman dengan ekspresi cemberut. Aku perlahan mendekat dan sengaja mengelus perutku agar anak itu melihatnya. Dimas, kenapa murung? Ada yang bikin kamu sedih? Aku duduk di sampingnya dan bertanya dengan suara selembut mungkin. Anak itu tidak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. Aku tersenyum dan melanjutkan, apa karena tante mau punya bayi, jadi Dimas sedih? Jangan khawatir. Walaupun nanti bayi lahir, Papa Baskara akan tetap paling sayang sama Dimas. Kata-kataku sepertinya tepat mengenai sasaran. Anak itu berbalik dan berteriak ke wajahku, bohong, Papa itu punya aku sama Mama, bukan punya tante, aku tidak butuh adik. Iya. Aku pura-pura terkejut, lalu mendekatkan bibirku ke telinganya dan berbisik seolah berbagi rahasia besar. Tante juga berpikir begitu. Dimas kan anak pertama. Satu-satunya penerus Papa Baskara. Tante juga tidak mau punya bayi. Tante takut Papa Baskara tidak akan sesayang sekarang lagi sama Dimas. Tapi mau bagaimana lagi? Aku menghela napas dengan sedih. Selama punya, nya Papa Baskara masih ada. Kakek dan nenek akan terus menyuruh kami punya adik lagi. Kasihan Papa Baskara. Dia tidak mau, tapi tidak bisa menolak perintah orang tua. Coba kalau punya, nya Papa tidak ada, kan tidak akan ada adik lagi yang lahir. Nanti, Dimas jadi satu-satunya anak Papa, jadi segalanya bagi Papa. Tidak akan ada yang bisa merebut Papa dari Dimas. Aku secara samar-samar menyinggung bagian vital Baskara, menggunakan kata-kata sepolos mungkin. Tapi aku yakin anak berusia 8 tahun, terutama anak dengan psikologi tidak stabil seperti Dimas, akan mengerti. Anak itu akan membayangkan makna mengerikan di balik kata-kataku sesuka hatinya. Aku melihat mata anak itu bersinar aneh. Dia menatapku tanpa kata, lalu kembali menatap ke arah kamar Baskara. Sebuah pikiran gila dan kejam telah tertanam di tanah jiwa anak itu yang kering. Aku tahu benih itu telah berkecambah. Sekarang, tinggal menunggu ia tumbuh dan berbuah. Aku bangkit dan tersenyum sambil mengelus kepalanya. Tante masuk dulu ya, mau lihat Papa sudah bangun atau belum, Dimas main di sini saja. Aku berbalik dan berjalan pergi. Di belakangku, anak itu masih duduk tak bergerak di ayunan. Senyum di bibirku semakin dingin. Iblis kecil, bantulah aku menyelesaikan drama ini. Wujudkan mimpi buruk mereka menjadi kenyataan. Aku tidak perlu menunggu lama. Hanya beberapa malam kemudian, tragedi melanda rumah yang sudah tidak tenang ini. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur mencoba tidur, terdengar jeritan tajam dan gila dari kamar Baskara di lantai bawah. Jeritan yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa, merobek keheningan malam. Segera setelah itu, terdengar suara sesuatu yang pecah dan teriakan ketakutan Rania. Ya Tuhan, Baskara. Kenapa? Dimas, apa yang kamu lakukan? Aku dengan tenang bangkit, mengenakan jubah tidur tipis, dan perlahan keluar dari kamar. Lampu di rumah sudah menyala terang. Mertuaku juga terkejut dan berlari keluar dari kamar mereka. Ada apa ini? Suara apa itu? Tanya ibu mertuaku dengan wajah pucat. Kami berlari bersama ke lantai 1. Pemandangan di kamar Baskara mungkin adalah adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Baskara tergeletak di lantai, kedua tangannya menutupi bagian bawah tubuhnya. Darah menyembur dari sela-sela jarinya, membasahi lantai. Dia tidak bisa lagi berteriak, hanya erangan tertahan yang keluar dari tenggorokannya sambil kejang kesakitan. Rania terduduk di lantai, menunjuk ke sudut kamar dengan gemetar. Di sana, Dimas berdiri.
Di tangannya ada gunting tanaman yang tajam dan berlumuran darah, wajahnya tanpa ekspresi. Matanya yang kosong hanya menatap Baskara dengan hampa. Di dekatnya, anjing gembala Jerman peliharaan kami sedang mengunyah sesuatu yang lunak dan merah. Dia memotong punya Baskara, lalu melemparkannya ke anjing itu. Kata ibu mertuaku terbata-bata, lalu menjerit tajam dan pingsan di lantai. Ayah mertuaku gemetar, berdiri terpaku sambil menunjuk anak itu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia pasti sudah menyadari segalanya. Harapan untuk mendapatkan cucu penerus, kebanggaan keluarga, telah dipotong dengan kejam oleh tangan cucu kesayangan mereka dan menjadi makanan anjing. Rania akhirnya sadar dan mulai memukuli putranya dengan histeris. Anak gila. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu membunuhku. Di tengah kekacauan ekstrem itu, satu-satunya orang yang tetap tenang adalah aku. Aku mengamati semuanya dengan dingin. Dari lubuk hatiku yang terdalam, muncul kepuasan yang luar biasa. Inilah karma yang harus mereka terima. Mereka begitu mementingkan garis keturunan, bukan? Maka, aku akan menghancurkannya. Dengan cara yang paling tuntas. Aku ingin mereka hidup dalam keputusasaan, menyaksikan akhir dari garis keturunan mereka. Aku mengeluarkan ponsel dan, berpura-pura gemetar, menelepon ambulans. Halo, 119, ada orang terluka parah di rumah saya. Tolong cepat datang. Setelah ambulans pergi dengan suara sirine yang meraung-raung, membawa Baskara dan ibu mertuaku yang tidak sadarkan diri, hanya keheningan yang mencekam yang tersisa di rumah. Ayah mertuaku terduduk lemas di kursi, tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Rania memeluk putranya yang tanpa emosi dan menangis tanpa suara. Dan aku berdiri di sana, masih dengan lembut meletakkan tangan di perutku. Anakku. Anak yang akan menjadi awal dari kehidupan baruku. Tapi bagi mereka, malam ini adalah akhir dari segalanya. Kekacauan di rumah tidak berakhir di situ. Setelah ambulans pergi, ayah mertuaku dengan susah payah bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Rania dan putranya. Matanya merah padam, menyala-nyala karena amarah. Kamu, bagaimana kamu mendidik anak ini sampai jadi begini? Dasar perempuan jahat, kamu sengaja, kan? Kamu sengaja mau memutus garis keturunan keluarga kami, kan? Dia mengangkat tangan untuk memukul Rania, tetapi kemudian menurunkannya dengan lemas. Apa gunanya membunuh mereka berdua sekarang? Bagian vital putranya sudah hilang. Rania hanya menangis dan menggelengkan kepala. Saya tidak tahu apa-apa, ayah. Sumpah, saya tidak tahu. Pasti ada yang menyuruhnya. Tatapan Rania dan ayah mertuaku secara bersamaan tertuju padaku. Aku tahu mereka mencurigaiku, tapi tidak ada bukti. Tepat pada saat itu, Dimas, yang sejak tadi diam seperti patung, tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan ibunya. Anak itu menatapku dengan mata penuh kebencian. Dalam otaknya yang belum matang dan bengkok, anak itu mungkin berpikir bahwa akulah sumber dari semua kejahatan. Akulah yang membuat ayahnya sakit dan ibunya dipukul. Gara-gara kamu. Semua ini gara-gara kamu. Anak itu menjerit dan berlari ke arahku seperti binatang kecil yang terluka. Karena benturan yang kuat dan tak terduga, aku tidak sempat bereaksi dan jatuh ke belakang. Punggungku terbentur keras di lantai keramik yang dingin. Semua orang terkejut. Tapi itu belum berakhir. Aku merasakan cairan hangat mengalir dari bawah. Perlahan aku melihat ke bawah dan melihat genangan darah merah pekat menyebar di piyama putihku. Ah, anakku. Tolong selamatkan anakku. Aku berteriak dengan suara lemah, lalu menutup mata dan pura-pura pingsan. Rumah itu sekali lagi dilanda kekacauan. Wajah ayah mertuaku dan Rania pucat pasi. Mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu padaku dan bayi dalam kandunganku, mereka tidak akan pernah selamat. Aku segera dilarikan ke rumah sakit.
Rumah sakit yang sama tempat Baskara dan ibu mertuaku dirawat. Kabar itu membuat suasana keluarga seperti duduk di atas bara api. Putranya kehilangan kemampuan untuk menjadi ayah, dan menantunya terancam keguguran satu-satunya cucu yang tersisa. Aku langsung dibawa ke UGD. Ketika sadar, seorang dokter wanita sedang memeriksaku. Aku memegang tangannya. Suaraku terdengar memohon, tapi tatapanku sedingin es. Dokter. Saya. Tenang, Bu. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan janin Anda, hibur dokter itu. Tidak. Aku memotong kata-katanya. Suaraku tegas dan sekeras baja. Saya tidak ingin mempertahankan anak ini lagi. Tolong lakukan operasi sekarang juga. Gugurkan anak ini. Dokter itu menatapku dengan kaget. Bu, apa yang Anda katakan? Apa Anda sadar? Janinnya sudah besar dan jantungnya sudah berdetak. Tidak bisa. Saya sadar. Aku menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan jelas dan tegas di setiap kata. Saya tidak ingin melahirkan anak saya di keluarga seperti ini. Saya tidak ingin anak saya terikat dengan manusia-manusia itu dalam bentuk apapun. Dokter, tolong bantu saya. Ini keputusan saya dan semua tanggung jawab akan saya tanggung. Percakapan kami kebetulan terdengar oleh ayah mertuaku dan Rania, yang sedang mengintip di luar pintu. Pintu UGD tidak tertutup rapat. Saat aku mengucapkan kata-kata terakhir, aku melihat wajah mereka berubah menjadi abu-abu. Mereka menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aku sengaja melakukannya. Aku ingin mereka mendengarnya. Aku ingin mereka tahu bahwa dengan keputusanku, aku telah memutus ikatan terakhir antara aku dan keluarga mereka dengan tanganku sendiri. Anak ini, keturunan keluarga Aditama, telah dibuang oleh ibunya sendiri. Inilah hukuman terakhir yang paling menyakitkan bagi mereka yang begitu terobsesi dengan garis keturunan. Mulai saat ini, yang tersisa di antara aku dan mereka hanyalah kebencian. Setelah operasi, aku berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah tanpa ekspresi. Ayah mertuaku tidak berani masuk, hanya mondar-mandir di luar pintu. Di matanya, bercampur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Dia tahu bahwa dia telah kalah, bahwa dia telah kehilangan segalanya. Cucu penerus, kemampuan reproduksi putranya, dan sekarang, bahkan keturunan terakhir. Beberapa hari kemudian, setelah kesehatanku sedikit pulih, aku mengurus kepulangan. Bersamaan dengan itu, aku menerima sebuah amplop dari laboratorium. Di dalamnya ada hasil tes DNA yang dilakukan dengan sampel rambut Dimas yang kuambil tempo hari dan sampel rambut Baskara. Tanpa membukanya pun, aku sudah tahu hasilnya. Tatapan dinginku menyapu angka dan huruf yang tertulis. Hubungan ayah-anak tidak terbukti. Ketika aku pulang, suasana di rumah lebih suram daripada rumah duka. Ibu mertuaku, Endang, hancur total setelah mendengar dua kabar mengerikan itu. Dia hanya duduk termenung di sofa dengan tatapan kosong. Entah bagaimana, Rania dan Dimas sudah kembali ke rumah. Mungkin karena ayah mertuaku sudah terlalu tak berdaya sehingga memanggilnya kembali untuk merawat Baskara. Rania sedang melakukan sesuatu di dapur, tidak berani menatap mata siapapun. Aku diam-diam naik ke kamar ibu mertuaku. Dan aku meletakkan hasil tes DNA itu tepat di tengah meja riasnya, di tempat yang pasti akan ia lihat. Ini adalah bom berikutnya yang kuhadiahkan untuk mereka. Aku ingin menghancurkan sepenuhnya keyakinan terakhirnya, keyakinan pada satu-satunya cucu laki-lakinya. Benar saja, tak lama kemudian terdengar jeritan tajam dari kamar Endang. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Mendengar jeritannya, Rania berlari dari dapur. Aku mengamati dalam diam dari atas tangga. Ibu, kenapa, Bu? Tanya Rania dengan cemas. Endang tidak menjawab. Dengan tangan gemetar memegang dokumen itu, ia menunjuk wajah Rania dengan mata merah padam. Jelaskan padaku, apa ini?
Kenapa Dimas bukan anak Baskara? Beraninya kau menipu seluruh keluarga kami. Rania melihat hasil tes itu dan wajahnya. Anakmu yang tidur denganku, makanya aku hamil. Tanya saja pada anakmu itu. Wanita muda dan wanita tua itu saling pukul dan cakar di tengah ruang tamu yang mewah. Pakaian mereka robek, rambut acak-acakan, dan segala macam kata-kata kotor serta rahasia pribadi terungkap. Ayah mertuaku yang berlari keluar mendengar keributan itu mencoba melerai, tetapi malah wajahnya dicakar oleh istrinya. Aku memandang mereka dari atas dengan senyum puas, indah sekali. Teruslah saling mencabik. Lemparkan sendiri topeng moral munafik kalian. Drama yang kususun dengan susah payah ini akhirnya mencapai klimaksnya. Setelah perkelahian mengerikan itu, Rania dan Dimas diusir dari rumah malam itu juga. Endang menjadi seperti orang gila, setiap hari menangis dan mengutuk Rania serta keluarganya, tapi balas dendamku belum berakhir. Targetku berikutnya adalah ayah mertuaku, Prasetyo Wirawan, dalang yang licik dan munafik. Aku tahu dia punya kelemahan fatal, mata keranjang dan suka mencoba hal baru. Dia punya simpanan wanita muda di luar dan secara rutin memberinya uang. Aku memutuskan untuk menggunakan kelemahan ini untuk menjatuhkannya. Aku mengeluarkan banyak uang untuk menyewa 3 wanita yang tampak miskin dan lusuh. Masing-masing membawa seorang anak perempuan berusia antara 5 hingga 10 tahun. Aku memberi mereka informasi pribadi Prasetyo dan naskah yang telah disiapkan dengan cermat, menyuruh mereka berakting sesuai arahan. Suatu pagi yang cerah, saat Prasetyo sedang membaca koran di ruang tamu, ketiga wanita dan anak-anak itu tiba-tiba muncul di depan gerbang rumah, menangis histeris meminta untuk bertemu dengan ayah dari anak-anak mereka. Asisten rumah tangga berlari melapor dengan ketakutan. Prasetyo mengerutkan kening dan keluar. Begitu melihatnya, ketiga wanita itu berlari dan memeluk kakinya sambil meraung. Mas Prasetyo, akhirnya aku menemukanmu, kata seorang wanita. Papa. Apa papa tidak ingat kami? Teriak anak-anak serempak. Prasetyo terkejut, wajahnya mengeras. Siapa kalian? Saya tidak kenal kalian. Cepat pergi dari rumah saya. Tega sekali kamu. Apa kamu lupa malam-malam panas kita? Kamu janji akan memberi kami status dan bertanggung jawab, isak wanita kedua. Betul. Anda janji akan bertanggung jawab pada kami. Timpal wanita ketiga. Keributan itu menarik perhatian para tetangga. Endang juga berlari keluar dari rumah mendengar suara itu. Begitu melihat pemandangan itu, wajahnya pucat lalu berubah ungu karena marah. Prasetyo, ada apa ini? Siapa wanita-wanita ini, dan siapa anak-anak itu? Untuk menambah kredibilitas drama ini, aku telah menyiapkan bukti yang tak terbantahkan. Saat Baskara di rumah sakit, aku diam-diam mengambil beberapa helai rambutnya. Aku memberikan salah satu dari ketiga wanita itu hasil tes DNA palsu. Dokumen itu menyatakan bahwa anaknya dan sampel rambut Baskara memiliki hubungan ayah-anak. Tentu saja, karena pembandingnya adalah milik putranya, Baskara, indikator genetiknya mirip. Bagi orang awam seperti Prasetyo, dokumen itu adalah bukti telak. Wanita itu menyodorkan dokumen itu ke depan wajahnya. Lihat. Ini hasil tes DNA. Dolly ini anak Anda. Anda tidak bisa mengelak lagi. Prasetyo menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Melihat tulisan hubungan ayah anak terbukti, ia terhuyung. Ia bahkan tidak ingat dengan siapa saja ia tidur atau di mana ia menabur benih. Sifat mata keranjangnya akhirnya menjeratnya. Endang merebut dokumen itu, membacanya, lalu menjerit dan menerjang suaminya, mencakarnya. Dasar bajingan. Tidak cukup selingkuh di luar, sekarang kau bawa anak haram ke sini. Kau mau menghancurkan keluarga ini, hah? Insiden itu menghebohkan seluruh kompleks.
Ketiga wanita itu dengan sengaja duduk di depan gerbang rumah kami, menangis meminta uang tunjangan anak dari Prasetyo. Tidak tahan dengan tekanan publik dan caci maki istrinya, Prasetyo akhirnya menguras dana simpanan pribadinya, bahkan emas simpanan Endang, untuk diberikan kepada mereka, dengan harapan mereka akan lenyap dari hadapannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu menerima uang, ketiga wanita itu akan menghilang tanpa jejak. Dia telah ditipu habis-habisan. Uang dan kehormatannya hilang. Tapi yang terburuk adalah ia telah kehilangan kepercayaan istrinya sepenuhnya. Sejak hari itu, Endang memperlakukannya seperti musuh, tidak pernah melewatkan sehari pun tanpa mencaci maki dan mengomelinya. Rumah ini telah benar-benar menjadi neraka. Setelah mertuaku saling mencabik hingga babak belur, potongan terakhir dari keluarga itu yang harus kurus adalah adik iparku, Maya, wanita yang serakah dan bodoh. Setelah menerima 50 juta dariku, dia menghabiskan semua uang itu untuk berjudi dan kembali terlilit utang. Tak lama setelah insiden anak haram itu, Maya pulang dengan penampilan kucel. Bukan untuk menemui keluarga, tapi untuk mencari uang. Tapi sekarang, Prasetyo dan Endang tidak punya uang untuk diberikan padanya. Mereka baru saja kehabisan uang karena ulahku. Gagal mendapatkan uang dari orang tuanya, Maya mencariku. Dia berlutut di depanku, menangis dan memohon. "Mbak, tolong selamatkan saya. Saya punya utang besar lagi. Kalau tidak bisa bayar, mereka akan memotong tangan saya. Tolong pinjami sekali lagi. Seumur hidup saya akan melakukan apa saja untuk Mbak." Aku menatapnya dengan dingin. "Aku sudah memberimu 50 juta. Uang itu kau pakai untuk apa? Judi lagi, kan? Keserakahanmu tidak ada habisnya. Aku tidak bisa membantumu lagi." Aku berbalik, mengabaikan raungannya. Tapi ini hanya bagian dari rencanaku. Aku butuh katalis yang lebih kuat untuk memaksimalkan keserakahannya dan memicu konflik yang mematikan. Dan katalis itu tidak lain adalah Rania. Setelah diusir olehku, hidup Rania menjadi sengsara. Tanpa uang dan rumah, ia harus kembali ke kontrakan kumuhnya yang dulu. Aku menyuruh orang untuk mengawasinya dan mengetahui bahwa ia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, bahkan bergaul dengan rentenir jahat. Aku juga tahu bahwa ia masih memiliki sisa uang yang cukup banyak dari gaji pertamanya yang kuberikan. Aku bertemu Rania di sebuah kafe yang sepi. Aku memberinya sebuah tas kertas penuh dengan uang tunai. "Ini 30 juta. Anggap saja gaji bulan kedua dan kompensasi, karena aku telah menuduhmu secara tidak adil." Melihat uang itu, mata Rania berbinar. Dia buru-buru mengambil tas itu. "Terima kasih, Kirana. Aku tahu kamu orang baik." "Bukan apa-apa," aku tersenyum. "Tapi aku punya satu permintaan. Aku dengar adik iparmu, Maya, sedang kesulitan karena utang. Aku khawatir kalau aku langsung memberinya uang, dia akan menghabiskannya lagi. Jadi, kamu pegang uang ini, dan kalau ada kesempatan, sengaja perlihatkan pada Maya. Katakan ini uang dariku." Merasa jumawa karena berada di atas orang yang serakah dan pernah meremehkannya, Rania setuju tanpa ragu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia hanyalah pion di papan caturku. Aku mengatur situasi agar Rania dan Maya bertemu secara tidak sengaja. Maya melihat tas uang tebal yang dibawa Rania, dan matanya merah karena iri dan serakah. Dirinya dikejar-kejar penagih utang, sementara Rania membawa uang sebanyak itu. Pikiran gila dan nekat muncul di kepalanya. Bagaimana kalau uang itu kuambil? Toh itu uang Mbak Kirana. Aku tahu perangkap telah dipasang. Binatang yang lapar tidak akan pernah bisa menolak makanan lezat di depan mata, meskipun itu adalah perangkap mematikan. Malam itu, Maya beraksi. Dia membuntuti Rania, dan saat Rania lengah, dia merampas tas uang itu dan melarikan diri. Dia pikir dia berhasil.
Dia pikir dia bisa melunasi utangnya dan kembali hidup foya-foya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kematian. Kehilangan uang, Rania hampir gila. Uang itu adalah segalanya baginya. Dia langsung tahu siapa pelakunya, tetapi alih-alih melapor ke polisi, dia melakukan hal yang lebih bodoh. Dia menelepon pacar rentenirnya, menangis dan memohon agar mencari Maya, memberinya pelajaran, dan mengambil kembali uangnya. Pacar Rania adalah seorang preman yang kejam. Dia dan anak buahnya dengan cepat menemukan Maya yang bersembunyi di sebuah motel murah di pinggiran kota. Mereka tidak hanya mengambil kembali uangnya. Mereka menyiksa Maya dengan kejam dan, setelah memperkosanya beramai-ramai, mereka membunuhnya. Beberapa hari kemudian, mayat Maya ditemukan di sebuah lahan kosong. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia meninggal setelah disiksa. Polisi segera memulai penyelidikan. Melalui petunjuk dan kesaksian, mereka melacak Rania dan pacarnya. Rania segera ditangkap. Awalnya dia menyangkal, mengatakan bahwa dia hanya meminta uangnya kembali dan tidak berniat menyakitinya, tetapi di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan tekanan dari polisi, dia akhirnya menunduk dan mengakui kejahatannya. Perampokan Maya dan kejahatan brutal geng Rania terungkap ke publik. Berita kematian Maya dan penangkapan Rania menjadi pukulan terakhir bagi keluarga Baskara yang sudah hancur berkeping-keping. Mengetahui kematian tragis putrinya, Endang menjadi gila total. Dia tidak lagi mengenali siapapun, hanya tertawa dan berbicara sendiri sepanjang hari. Prasetyo menua drastis, punggungnya benar-benar bungkuk. Dalam waktu singkat, ia kehilangan segalanya. Putra yang cacat, keluarga yang hancur, putri yang tewas, serta kehormatan dan uang. Aku duduk di rumah yang dingin, membaca berita kejadian itu di koran. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Aku tidak turun tangan secara langsung, tapi aku menciptakan situasinya, membangkitkan keserakahan dan kejahatan di dalam hati mereka masing-masing, dan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Kematian yang telah diramalkan. Siapa menanam angin, akan menuai badai. Itu adalah akhir yang tak terhindarkan. Sekarang, hanya tinggal satu orang lagi. Orang yang memulai semua tragedi ini, Baskara Aditama. Kini hanya tersisa 3 orang di rumah itu. Aku, Baskara Aditama, dan Endang yang sudah gila total. Prasetyo meninggal dunia dalam kesendirian karena serangan jantung setelah rentetan guncangan. Rumah yang luas itu menjadi dingin dan mencekam, diselimuti hawa duka. Baskara, setelah kehilangan kejantanannya, menjadi sangat pendiam. Tidak lagi berteriak atau merusak barang, ia hanya duduk termenung di kursi rodanya. Matanya yang kosong terkadang memancarkan kilatan tajam ke arahku. Aku tahu dia mulai curiga. Dia cukup cerdas untuk menghubungkan semua tragedi ini, kakinya yang dipotong, kejantanannya yang hilang, dan hancurnya seluruh keluarganya. Dia tahu ada bayang-bayangku di balik semua ini. Suatu malam, saat aku sedang bersantai di balkon, Baskara mendorong kursi rodanya ke belakangku. Semua ini rencanamu, kan? Suaranya serak dan lemah, tetapi penuh amarah. Aku tidak menoleh, hanya menatap taman yang gelap dengan tenang. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura, Kirana, geramnya. Dari kakiku yang diamputasi, ulah si Dimas itu, orang tuaku, dan kematian Maya, semuanya terlalu pas. Sutradara drama ini adalah kamu, kan? Aku perlahan berbalik dan menatap matanya lurus-lurus. Tatapanku bukan lagi tatapan istri yang patuh. Itu adalah tatapan dingin seorang pembalas dendam. Tidak perlu lagi bersembunyi. Kalau iya, memangnya kenapa? Kalau tidak, memangnya kenapa? Aku mencibir. Apa kamu punya bukti? Aku tidak punya bukti. Tapi aku tahu itu kamu, raung Baskara, mencoba bangkit dari kursi rodanya tetapi gagal.
Ketidakberdayaan semakin memicu amarahnya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Apa salahku padamu? Apa salahmu padaku? Suaraku meninggi, bercampur antara cemoohan dan rasa sakit. Kamu dan seluruh keluargamu berencana merebut hartaku dan membunuhku serta anakku. Apa kamu sudah lupa? Baskara membeku. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Kau pikir aku bodoh, Baskara? Aku mengeluarkan ponselku dari saku dan memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah rekaman percakapan dari grup obrolan keluarga sejati kita, yang telah kusalin dari ponselnya di rumah sakit. Suara Baskara, orang tuanya, dan Maya bergema jelas di ruangan yang sunyi. Kita buat seolah-olah dia bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Saya juga sudah muak berpura-pura di depan perempuan itu. Mendengar suaranya sendiri, seluruh tubuh Baskara bergetar hebat. Bukti fatal ada di depan matanya. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Kalian mengubahku, dari seorang istri yang sangat mencintai suaminya, menjadi iblis yang terbakar oleh dendam, kataku dengan suara sedingin es. Semua yang kalian alami hari ini adalah karma atas kejahatan dan keserakahan kalian. Dan kau masih berani bertanya padaku kenapa? Baskara menunduk. Tidak ada kata yang bisa diucapkannya. Dia telah kalah total. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, Baskara tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya duduk di sana, seorang pria yang hancur baik secara fisik maupun mental. Seorang raja yang kehilangan segalanya di kerajaan yang ia bangun sendiri. Sekarang mau apa? Tanyaku dengan suara tanpa emosi. Baskara menatapku. Di matanya, hanya ada kekosongan dan kelelahan. Apa yang kamu mau? Serai, kataku tegas. Aku ingin mengakhiri pernikahan munafik ini. Dan tentu saja, kau harus pergi dengan tangan hampa. Tangan hampa? Dia tertawa getir. Kau sudah mengambil segalanya dariku. Apa masih ada yang tersisa untuk kau ambil? Ada, kataku. Rumah ini. Aku akan meninggalkan rumah ini untukmu. Anggap saja sebagai sedekah terakhirku untuk orang yang pernah menjadi suamiku. Hiduplah di sini, merawat ibumu yang sudah gila. Aku melemparkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani ke atas meja. Tanda tangani. Kalau tidak, rekaman ini akan sampai ke polisi dan media. Kau tahu betul apa akibatnya. Percobaan pembunuhan berencana. Keluargamu, bahkan yang sudah mati pun, tidak akan bisa tidur dengan tenang. Baskara menatap tajam surat itu, lalu menatapku lagi. Di matanya, di antara kebencian yang luar biasa, terlintas kilatan aneh, pemahaman yang menakutkan. Kau tahu, kan? Tanyanya tiba-tiba. Bahwa aku juga ingin menyingkirkan keluargaku sendiri. Orang tuaku, adikku, mereka seperti lintah penghisap darah. Aku juga sudah muak dengan mereka. Aku berencana menyingkirkan mereka setelah mendapatkan hartamu, akunya dengan suara dingin. Kau melakukan pekerjaan itu untuk jauh lebih baik dari yang kuperkirakan. Kau menggunakan tanganku sendiri untuk menghancurkan keluargaku. Aku terdiam. Manusia ini jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Bukan hanya aku, bahkan darah dagingnya sendiri ingin ia bunuh. Kalau begitu, kau juga tidak ada bedanya, cibirku. Kita berdua hanyalah iblis berwujud manusia. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil pulpen dan, dengan tangan gemetar, menandatangani surat cerai. Pernikahan kami yang dimulai dengan cinta dan berakhir dengan kebencian akhirnya usai. Setelah Baskara menandatangani surat cerai, aku tidak tinggal di rumah itu 1 menit pun lebih lama. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit dan dosa. Aku mengemasi barang-barangku, hanya membawa apa yang benar-benar kubutuhkan, dan pergi malam itu juga. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku ingin meninggalkan semua masa lalu. Keluarga jahat itu, dan juga diriku yang dulu.
Aku kembali ke apartemenku yang kubeli sebelum menikah dan memulai hidup baru. Sebulan kemudian, saat aku duduk di kantor memeriksa laporan bisnis, sebuah berita kilat di televisi menarik perhatianku. Dini hari tadi, kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Api berkobar hebat hingga menghanguskan sebagian besar rumah. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan, namun tidak berhasil menyelamatkan 3 korban yang terperangkap di dalam. Korban teridentifikasi sebagai Baskara Aditama, Endang Susanti, dan seorang anak laki-laki bernama Dimas. Aku terpaku menatap layar. Tidak ada riak emosi di hatiku. Aku tahu ini adalah akhir yang tak terhindarkan. Aku teringat kata-kataku yang kubisikkan pada Dimas hari itu. Aku tidak menyangka benih kejam yang kutanam di hati anak itu memiliki daya rusak yang begitu mengerikan. Anak itu punya kebiasaan aneh bermain api. Sebuah manifestasi dari psikologi tidak stabil yang telah kusadari sejak awal. Setelah ibunya ditangkap, anak itu kembali ke rumah itu, hidup bersama ayah yang cacat dan nenek yang gila. Tekanan dan keputusasaan mungkin telah mendorong anak itu ke tindakan terakhirnya. Itu mungkin bukan kecelakaan. Itu adalah pemurnian, membakar segalanya. Rumah penuh dosa itu. Manusia-manusia yang menyebabkan begitu banyak penderitaan. Menghapus semua jejak, mengakhiri segalanya dengan tuntas. Aku mematikan televisi dan dengan tenang kembali fokus pada pekerjaanku. Balas dendamku telah selesai. Semua yang mencoba mencelakaiku telah menerima ganjarannya. Aku tidak merasa senang, juga tidak merasa bersalah. Hanya ada kekosongan yang anehnya terasa damai di dalam hatiku. Setelah itu, aku hanya fokus pada pengelolaan perusahaan. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan berkembang pesat menjadi salah satu yang teratas di industrinya. Aku bukan lagi wanita lemah yang bersembunyi di balik suaminya. Aku menjadi seorang CEO wanita yang sukses, kuat, dan mandiri. Aku tidak pernah menikah lagi. Cinta dan pernikahan telah menjadi sesuatu yang terlalu mewah dan menakutkan bagiku. Aku menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan, kegiatan amal, dan membantu orang-orang yang kurang beruntung seperti perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun aku tahu apa yang kulakukan tidak bisa menghapus masa lalu, mungkin aku ingin membersihkan rasa bersalah. Terkadang, di tengah malam, aku masih bermimpi buruk. Baskara, mertuaku, Maya, Rania, Dimas, dan bahkan anakku yang tidak pernah lahir. Mereka menatapku dalam keheningan yang menakutkan, tanpa sepatah kata pun menyalahkan. Tapi ketika aku terbangun, aku tidak lagi tersiksa oleh rasa bersalah. Aku tahu, itulah harga yang harus kubayar. Kisahku telah berakhir. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan,